Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif, teman-teman. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini. Ada yang menarik nih di video kali ini. Jadi hari ini saya sengaja tidak membuat dulu bagaimana soal-soal biologi yang kita perbincangkan. Namun di kesempatan kali ini saya sudah membuat sebuah prediksi paten teman-teman berkenaan dengan TPS gitu ya. Yang banyak teman-teman tanyakan, kenapa TPS-nya tidak ada? Nah, ini adalah soal TPS teman-teman, prediksi yang sering muncul di setiap tahunnya mengenai tes potensi skolastik gitu ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Triknya seperti apa supaya cepat dalam menjawabnya? Nanti akan saya berikan gitu ya. Nah, di video kali ini mengenai TPS, tes potensi skolastik ini teman-teman, tentu yang saya berikan adalah soal-soal yang memang sering muncul gitu ya tiap tahunnya berkenaan dengan TPS ini. Jadi mohon untuk terus dipelajari gitu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. 16. Ini dia, di soal nomor 16 teman-teman, tiket masuk ke kebun binatang Bandung katanya hari terjual sebanyak, katanya di saat itu ada sekitar 1.250 lembar gitu ya. Nah, ini perharinya katanya. Apa ini? Harga tiket untuk dewasa. Nah, tiket untuk dewasa katanya didapatkan untuk membelinya itu 10.000. Sedangkan kalau anak-anak mau membeli tiket itu katanya sekitar 6.000. Jika hasil penjualan tiket yang diperoleh dari 1.250 lembar itu diperoleh 8.900.000 gitu ya. Nah, berapa banyak tiket katanya yang dewasa yang terjual? Oke, yang dewasa itu harganya kan 10.000 ya. Sedangkan yang dewasa dengan anak ketika digabungkan jadi 1.250 lembar. Dapat 8.900.000. Nah, itu datanya gitu ya. Jadi kita misalkan A misalkan untuk banyak tiket dewasa dan B misalkan kita untuk banyak tiket anak-anak. Harga tiket dewasa 10.000, harga tiket untuk anak 6.000, sedangkan total dari penjualannya itu adalah dari 1.250 lembar itu didapatkan 8.900.000. Ini datanya ya. Baik, selanjutnya. Nah, untuk menjawabnya teman-teman tadi sudah saya sebutkan bahwa ketika tiket dewasa dengan tiket anak kita gabungkan, maka menjadi 1.250 lembar tiket yang terjual. Artinya kita bisa mendapatkan persamaan yang pertama yaitu B sama dengan 1.250 dikurangi A. Ini adalah untuk persamaan pertama. Nih, oke, dapat ya. Nanti kita gabungkan nih. Ini dia persamaan yang pertama. Nah, untuk yang kedua teman-teman, selanjutnya setelah kita dapat persamaan pertama ini tadi disebutkan bahwa untuk yang total tiket untuk yang dewasa itu kan 10.000, berarti 10.000 A gitu. A untuk banyak tiket dewasa ini harganya 10.000 dan B yaitu 6.000 untuk tiket anak-anak. Total penjualannya kita dapat 8.900.000. Nah, begini kan ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita sederhanakan gitu ya, sederhanakan 10.000, 6.000, 8.900.000 kita sederhanakan ini jadi 10 gitu ya. Ini dia jadi 6B gitu ya. Ini dia jadi 8.900, tinggal dicoret aja ya. Ini 3030 ya. Bagi 1.000 nih. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan bahwa tadi ini nilai B kita dapatkan dari persamaan yang pertama ini ya. Oke, kita masukkan ke sini nih. Berarti 10A ditambah 6, ya, masukkan nilai B-nya 1.250 dikurangi A sama dengan 8.900. Artinya 10A kalikan teman-teman, 6 kali 1.250 adalah 7.500, 6 kali A jadi 6A. Nah, dikurangi 6A ya, jadi sama dengan 8.900. Artinya teman-teman di sini 10A, di sini 6A, berarti dikurangi gitu ya. 10 kurangi 6A jadi 4A gitu ya. Nah, ini jadi 8.900 dikurangi 7.500 ya, berarti jadi 1.400 lagi. Jadi nilai A-nya 1.400 dibagi 4. Hasilnya adalah 350. Ini adalah yang A, nilai A gitu ya. Oke, sip. Gitu. Jadi nilai A itu adalah tiket
yang terjual untuk tiket dewasa. Nah, 350 sebanyak 350 tiket yang terjual untuk dewasa. Oke, baik, itu dia soal nomor 16. Selanjutnya teman-teman soal nomor ke-17. Ini dia. Soal nomor 17 katanya 4 tahun yang lalu katanya jumlah usia dua orang bersaudara itu 27 tahun. 4 tahun yang lalu nih orang bersaudara ini punya usia 27 tahun, bukan tahun ini ya. Tahun. Oh iya, tahun ya, betul. Sedangkan 11 tahun yang akan datang, ini dia 11 tahun yang akan datang gitu ya, dia 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda. Ini kata kunci. Ditambah 6 tahun. Nah, ini dia, itu adalah untuk 11 tahun ke depan gitu ya yang akan datang. Pada saat ini berapa tahun usia yang muda? Oke, berarti yang muda berapa tahun nih? Oke, caranya begini teman-teman. Dari soal itu kita dapat ketahui bahwa ada 3 waktu yang berbeda. Yang pertama ada 4 tahun yang lalu gitu ya, ada sekarang dan ada 11 tahun yang akan datang. Ini dia data yang kita peroleh dari soal itu. Oke, maka bisa kita hitung begini. Untuk yang 4 tahun yang lalu teman-teman, maka kita bisa lambangkan untuk yang tua itu kita beri lambang misalkan dengan huruf T gitu ya. Sedangkan untuk yang muda, bukan mudah ini, untuk yang muda kita lambangkan dengan huruf M. Jadi yang tua kita beri lambang T dan yang muda kita beri lambang M gitu ya. Biar ingat gitu. T tua, M muda gitu ya. Maka kita dapatkan rumus bahwa sesuai dari soal itu teman-teman, bahwa T dia minus 4 untuk 4 tahun yang lalu. Berarti ya 4 tahun yang lalu berarti kurangi 4 gitu. Dan M juga sama. M juga dia minus 4 gitu ya. Untuk yang tua dikurangi 4, yang muda dikurangi 4 gitu ya. Dikarenakan 4 tahun yang lalu. Nah, jika kita gabungkan, maka gabungkan T minus T dikurangi 4 dan M dikurangi 4 ini kita gabungkan jadi sebuah rumus. Maka rumusnya jadi T ditambah M gitu ya dikurangi 8. Nah, saat itu dia usianya berapa? 27 tahun. Nah, jadi rumus ini gitu ya. T ditambah M dikurangi 8. Ini kan ya minus, ini utang 8, utang 4 ya. Jadi utangnya 8 ya. T ditambah M dikurangi 8 sama dengan 27. 27 ini apa? 27 ini adalah untuk usia dia ketika 4 tahun yang lalu. Dia 27. Maka bisa kita sederhanakan. T ditambah M sama dengan 35. 27 gitu ya ditambah 8, 35. Ini persamaan pertama kita dapatkan untuk pada 4 tahun yang lalu. Oke, sip. Nah, yang kedua, 11 tahun yang akan datang, teman-teman, di sini ada kata kunci, 2 kali usia tua katanya sama dengan 2 kali usia yang muda gitu ya. Ditambah 6. Nah, ditambah 6 tahun itu kata kuncinya. Berarti kita dapatkan rumus untuk yang tua berarti T ditambah 11 sebab 11 tahun yang akan datang ini yang muda pun sama, M sama dengan M ditambah 11 gitu ya. Maka 2 kali usia tua, di sini ada 2 kali usia tua dan muda gitu ya. Berarti 2 gitu ya dikalikan T ditambah 11 gitu ya sama dengan sama yang mudanya juga 2 dalam kurung M ditambah 11. Di sini ada kata kunci ditambah 6 tahun. Nah, tambah 6 tuh jadi rumus. Gitu ya. Nah, ini dia rumus penggabungannya. Maka ini kalikan 2 kali T berarti 2T, 2 kali 11 berarti 22 gitu ya, sama dengan 2 kali M, 2M, 2 kali 11 22 ditambah 6. Maka 2T yang M-nya kita larikan ke sebelah kiri berarti jadi minus ya. 2T dikurangi 2M gitu ya. Ini jumlahkan dikurangi 22 berarti nilainya 6 gitu ya. Atau coret aja 22-nya jadi nilainya 6. Oke, maka T dikurangi M sama dengan nilainya berapa? Nilainya adalah 3 gitu ya. Tinggal dibagi 2 semuanya ya. T dikurangi M jadi 3, ini adalah untuk persamaan yang kedua. Maka kita sudah dapat 2 persamaan itu gitu ya. Maka 2 persamaan ini kita dapatkan yang pertama T ditambah M sama dengan 35 dan T dikurangi M sama dengan 3. Lalu kita gabungkan, maka
Cara menggabungkannya nih teman-teman, coba perhatikan di sini setelah kita dapatkan, maka ini kan habis ya, M dengan M ya. Oke, tinggal T-nya ini. Ini kan hutang nih, habis ini M-nya habis, kita coret, maka T-nya jadi 2T sama dengan jumlahkan ini 35 tambah 3, 38. Maka T-nya adalah 38 dibagi 2. Berapa? 19 tahun gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya, gampang. Ini nomor 17. Selanjutnya kita masuk ke nomor 18 berarti ya. Ini dia nomor 18. Nah, teman-teman, pada soal nomor 18 ini katanya dalam rangka persiapan menghadapi UTBK tahun ini, katanya Bagja mengerjakan soal-soal setiap hari. Berikut adalah jumlah soal yang dikerjakan tersebut dalam 2 minggu. Nih 2 minggu terakhir datanya begini. Ada matematik, fisika, kimia, biologi, dan TPA. Minggu pertama ini dia nilainya, minggu kedua katanya ini nilainya. Ya. Jika jumlah total yang dikerjakan dalam 2 minggu tersebut adalah 475 soal, berarti ini nih kata kunci jumlah total soal ya, yang dikerjakan dalam 2 minggu ini 475. Berapa rata-rata jumlah soal yang dikerjakan tiap hari pada minggu kedua? Oke, yang dikerjakan setiap harinya ya berapa? Oke, rata-ratanya. Baik, cara mengerjakannya begini teman-teman. Nah, diketahui teman-teman di minggu pertama dan minggu kedua kita bisa jumlahkan teman-teman. Coba perhatikan di minggu pertama kita jumlahkan datanya 50, 30, 30, 45, 75. Maka didapatkan nilai 230. Untuk minggu yang kedua 40, 25, 45, 60, 75 ini maka kita dapatkan angka 245. Gitu ya. Ini adalah total soal yang dikerjakan di minggu pertama dan minggu kedua. Oke, sekarang diminta rata-rata jumlah soalnya ya, dikerjakan tiap hari. Baik. Nah, jadi rata-rata jumlah soal yang dikerjakan per hari teman-teman pada minggu kedua ini, teman-teman bisa perhatikan bahwa di minggu kedua ini total soalnya itu adalah 245 kan ya. Seminggu ada berapa? Seminggu itu ada 7 hari. Itu kan ya, berarti rata-ratanya 245 dibagi 7. Maka rata-rata yang dikerjakannya itu sekitar 35 soal per hari yang dikerjakan oleh Bagja untuk persiapan UTBK gitu ya. Jadi jawabannya adalah 35. Oke, soal per hari ya. Itu nomor 18. Untuk soal nomor 19 kita lihat apa katanya di soal nomor 19 ini. Dalam kotak pertama katanya terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Dalam kotak kedua katanya terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng hitam. Dari setiap kotak diambil, katanya setiap kotak diambil 1 kelereng secara acak. Peluang terambilnya kelereng warna putih di kotak pertama dan kelereng berwarna hitam pada kotak kedua, berapa peluangnya? Baik. Nih teman-teman, kita ketahui berdasarkan di soal di kotak pertama itu katanya ada kelereng warna merah jumlahnya 5. Warna putih jumlahnya 3. Sedangkan di kotak 2 yang warna merah itu ada 4 dan warna hitam ada 6. Oke. Nah, diambil secara acak, katanya diminta warna putih dan warna hitam untuk setiap kotak. Maka untuk peluang mendapatkan kelereng warna putih pada kotak pertama ini teman-teman, yang putih ada berapa? Ada 3 gitu ya. Berarti 3 per jumlah totalnya yang ada kelereng di situ. 5 tambah 3, 8. Berarti peluangnya itu adalah 3 per 8. Sedangkan untuk peluang mendapatkan kelereng warna hitam pada kotak yang kedua, hitamnya ada berapa? 6. Totalkan 10. Berarti 6 per 10. Itu adalah peluang untuk yang putih dan peluang untuk yang hitam pada kotak yang berbeda. Nah, maka teman-teman, peluang terambilnya kelereng putih di kotak pertama dan kelereng hitam pada kotak kedua ini, teman-teman tinggal beginikan peluangnya. Berarti peluang sama dengan untuk yang warna putih itu kan 3 per 8. Untuk yang warna hitam itu adalah 6 per 10. Kalikan saja jadi 9 per 40. Jadi peluangnya untuk mendapatkan kelereng warna putih di kotak pertama dan yang hitam di kotak yang kedua itu adalah peluangnya 9 per 40 gitu ya, gampang.
Ini adalah soal nomor 19. Oke, kita masuk ke soal nomor ke-20. Nah, di soal nomor 20 ini teman-teman katanya jika diketahui bahwa 150 adalah X% dari 20 dan 60 adalah Y% dari 8, katanya manakah hubungan yang benar antara kuantitas R dan S gitu ya. Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, baik. Oke, kita akan bahas nih. Nah, teman-teman, di soal diketahui bahwa katanya 150 itu adalah X% dari 20. Maka bisa kita kerjakan 150 X per 100. X% itu kan X per 100 dikali 20 ya. Maka teman-teman kita bisa cari berarti nilai X-nya itu adalah 750. Gitu ya. Oke, sekali lagi berarti nilai X-nya berapa? 750. Oke, maka nilai X itu dia, lihat, X itu dia sama dengan R kan ini ya. Nilai X itu dia sama dengan nilai R, maka nilainya adalah 750. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, persamaan yang kedua katanya 60 itu adalah Y% dari 8. Maka cara mengerjakannya adalah 60 Y per 100 kali 8. Maka Y-nya adalah 750. Dan nilai Y itu sama dengan S. Gitu ya. Jadi nilai Y sama dengan S berapa? 750. Gitu. Artinya teman-teman, X atau R nilainya 750. Y atau S dia nilainya 750. Berarti nilai X sama dengan nilai Y. Atau nilai R sama dengan nilai S gitu ya, 750. Jadi jawabannya adalah yang C gitu, gampang. Itu dia soal nomor 20 teman-teman. Oke, ini mengenai TPS, tes potensi skolastik gitu ya, yang sering keluar teman-teman di UTBK setiap tahunnya. Jadi silakan teman-teman bisa pelajari gitu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan TPS atau tes potensi skolastik. Silakan pelajari teman-teman soal ini guna teman-teman menambah pengetahuan, makin siap untuk mengerjakan soal-soal TPS gitu ya di tahun ini. Nah, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.